Monggo Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Temu Ismail. Yang kami hormati Ibu Koordinator Pokja PPG dalam jabatan, Ibu Elvira. Yang kami hormati Bapak Ibu Subkoordinator Pokja PPG dalam jabatan serta rekan-rekan. Dan yang kami hormati tentunya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pertemuan virtual dalam rangka sosialisasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Bapak Ibu yang terhormat, agenda kita siang ini yaitu yang pertama adalah pembukaan sekaligus arahan sosialisasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Direktur. Dilanjutkan dengan paparan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Elvira. Recording in progress. Kemudian yang ketiga yaitu paparan dari tim aplikasi SIM PKB yang akan disampaikan oleh Mas Fajar dan rekan-rekan terkait dengan tata cara pendaftaran PPG dalam jabatan yang akan dilakukan oleh guru-guru. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, dan terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama yaitu kami persilakan kepada Bapak Direktur untuk menyampaikan pembukaan dan juga arahan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Cek sound bisa dimonitor Mbak? Dengar Pak. Oh baik. Dengar jelas Pak Dir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia atau yang mewakili Ibu Elvira, Koordinator Pokja PPG dalam jabatan, Direktorat PPG dan beserta tim, dan juga Bapak Ibu tim SIM PKB yang kami banggakan, dan panitia yang menyiapkan sarana pertemuan ini yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita wajib panjatkan bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat panjang umur, dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sekaligus menghadiri pertemuan dalam rangka sosialisasi terkait dengan seleksi administrasi PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati dari Dinas Pendidikan, baik Kabupaten, Kota, dan Provinsi, kami sampaikan bahwa di tahun 2022 ini memang kita agak terlambat sebetulnya memberikan informasi terkait hal ini, tetapi hal ini bukan apa-apa karena memang ada beberapa hasil dari evaluasi, hasil dari pemantauan yang kami laksanakan, dan sekaligus juga mendapatkan arahan dari Pak Dirjen terkait dengan beberapa hal yang perlu kita review, perbaiki dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi, terkait dengan pelaksanaan update data bagi guru-guru yang memang belum memiliki atau belum berkesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi guru. Nah, selanjutnya kami susulkan surat berikutnya terkait dengan pengumuman dan pendaftaran untuk PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa untuk tahun 2022 ini
Untuk pembukaan pendaftaran dan sekaligus juga seleksi administrasi PPG dalam jabatan itu akan diberikan beberapa menu pendaftaran yang mungkin juga beberapa hal terkait dengan aplikasi yang akan digunakan. Nah, dalam hal ini tentunya Bapak Ibu di dinas yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan guru di masing-masing kewenangannya perlu mendapatkan informasi yang lebih tentunya untuk bisa nanti disampaikan kepada para guru di wilayahnya masing-masing, dan tentunya hal ini juga tidak luput dari koordinasi nanti Bapak Ibu dengan rekan-rekan kami yang ada di LPMP. Nah, yang terkait dengan persyaratan Bapak sekalian, bahwa kami sasar untuk yang PPG dalam jabatan tahun 2022 ini bagi guru-guru yang TMT-nya itu sampai dengan 1 Januari 2019. Dan juga terkait dengan batas usia, ini kami mencoba mencantumkan maksimal atau paling tinggi berusia 58 tahun. Hari ini kami mempunyai suatu persepsi bahwa kalau di tahun 2022 yang bersangkutan berusia 58 tahun, lanjutnya nanti setelah selesai mengikuti pendidikan profesi guru dan dinyatakan lulus, di tahun berikutnya, berarti tahun 2023, yang bersangkutan sudah berusia 59, tetapi kalau sudah lulus PPG, tentunya di tahun 2023, yang bersangkutan akan mendapatkan nomor register guru. Nah, hal ini yang merupakan suatu syarat nantinya guru tersebut bisa atau dapatkan tunjangan setelah memenuhi beberapa ketentuan dalam perolehan tunjangan profesinya. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan tahapan dalam pendaftaran untuk seleksi di tahun 2022 ini, yang mana di tahun-tahun sebelumnya untuk tahapannya itu dimulai dari pendaftaran, baru nanti kemudian seleksi akademik, dan selanjutnya seleksi administrasi. Nah, untuk di tahun 2022 ini dengan beberapa pertimbangan dari hasil evaluasi dan pemantauan kami kemarin yang kami lakukan, sehingga pendaftaran sekaligus juga dengan seleksi administrasi. Nah, sehingga bagi guru-guru yang sudah lolos seleksi administrasi, selanjutnya akan mendapatkan notifikasi yang nanti bisa mengikuti seleksi akademik sesuai dengan jadwal yang akan kami sampaikan nanti kira-kira di tanggal 4 Maret atau di awal Maret lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang terkait juga dalam hal pelaksanaan Bapak sekalian, yang dulunya persyaratan secara fisik itu dikirimkan ke dinas, lalu diverifikasi validasi oleh rekan-rekan kami yang ada di LPMP. Tetapi untuk yang tahun ini kami mencoba untuk dokumen-dokumen cukup diunggah oleh guru-guru tersebut, sehingga ini perlu adanya informasi dukungan dari Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota provinsi sesuai dengan kewenangannya, sehingga hal-hal yang mungkin diperlukan oleh guru terkait dengan mungkin dokumen-dokumen yang belum maupun fasilitas yang lainnya itu perlu dukungan dari Bapak Ibu semua yang ada di dinas kabupaten provinsi. Tentunya hal ini kami berharap jika terdapat hal-hal yang memang perlu dikoordinasikan, silahkan Bapak Ibu bisa koordinasi, menanyakan, konfirmasi ke rekan-rekan kami yang ada di LPMP. Dan hal ini juga dengan kondisi yang ada, sekalian masih dalam masa pandemi, ini juga memperhitungkan hal tersebut, sehingga lebih efisien dan efektif. Hal yang sekiranya menjadi suatu persyaratan bisa kita buatkan dalam bentuk file dokumen yang bisa diunggah, dan itu juga akan memberikan keringanan efisien bagi guru-guru terkait dengan mobilitasnya, pengirimannya, dan sebagainya, sehingga akan juga meminimalisir terkait dengan penyebaran virus COVID-19 yang saat ini sedang merebak. Dan tentunya juga terkait dengan
kemampuan IT nih Bapak sekalian, dalam hal pelaksanaan PPG-nya nanti memang dilaksanakan sebagian besar itu secara daring, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi bagi guru-guru yang memang saat ini belum begitu mahir, belum begitu menguasai dalam hal pemanfaatan terkait dengan beberapa software yang ada di dalam IT tersebut. Nah, oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak Ibu seluruh dinas pendidikan kabupaten kota provinsi untuk dapat memberikan fasilitasi dan juga memberikan dukungan kepada guru-guru dalam proses mulai dari pendaftaran dan saat nanti juga mengikuti prosesnya program PPG yang kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kita harapkan juga proses yang terjadi itu dapat maksimal dan juga tentunya akan berdampak atau berakibat kepada kelulusan bagi guru-guru yang memang diharapkan. Itu kami mohon kerjasamanya, perhatiannya, bantuannya Bapak Ibu semua, karena tanpa Bapak Ibu semua yang memang mempunyai kewenangan dalam hal ini setiap kabupaten kota provinsi itu berharap bisa sinergi kolaborasi yang kita harapkan. Itu sedikit dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon sekiranya apa yang disampaikan baik dari kebijakan yang disampaikan oleh Bu Elvira terkait dengan proses pendaftaran maupun nanti terkait dengan penggunaan laman di SIM PKB-nya yang disampaikan oleh tim SIM PKB bisa dicermati, dipahami, dan sekiranya ada hal-hal yang memang belum jelas, silahkan dalam forum ini bisa diperjelas, bisa dikonfirmasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 secara resmi kami buka. Terima kasih. Waktu kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Fikpon ya, sosialisasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kepada Bapak, kami persilakan jika ingin meninggalkan Fikpon ini karena ada kegiatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Bu Elvira, Bapak Ibu tim SIMPKB. Selamat menjalankan tugas, sukses semuanya, lancar semuanya, sehat. Terima kasih, mohon undur diri. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya yaitu paparan rambu-rambu pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Elvira. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore untuk yang di wilayah timur, dan juga salam sehat selalu untuk Ibu dan Bapak semuanya. Ibu dan Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota yang saya hormati, teman-teman dari tim SIM PKB, teman-teman dari Pokja PPG dalam jabatan, juga teman-teman beberapa perwakilan Korwil yang hadir di Solo ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu Ibu dan Bapak secara virtual terkait dengan sosialisasi terkait seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Seperti yang disampaikan oleh Pak PLT Direktur PPG tadi, maka tahun ini akan dibuka lagi pendaftaran bagi calon peserta yang akan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Setelah kemarin terakhir pembukaan seleksi ini dilakukan di tahun 2019 dan alhamdulillah kita sudah menuntaskannya di tahun 2021 walaupun masih menyisakan beberapa guru khususnya dari bidang studi PGSD,
PAUD, PJOK, dan beberapa mapel lainnya yang memang belum sempat kita plotting. Dan insya Allah nanti akan di-plotting kembali di tahun 2022 ini yang telah lulus seleksi akademik dan administrasi. Ibu dan Bapak, untuk tahun ini kita memulainya melalui seleksi administrasi. Setelah itu baru seluruh guru yang lulus disetujui terkait dengan seluruh dokumen yang memenuhi persyaratan di seleksi administrasi ini, baru guru-guru tersebut akan mengikuti seleksi akademik. Nah, terkait dengan ini kita sudah melakukan pemberitahuan kepada Ibu dan Bapak semuanya di Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, dan tentunya kepada seluruh para guru, juga kepada teman-teman Ibu dan Bapak di LPMP, bahwa kemarin ada rentang waktu seluruh guru untuk melakukan pemutakhiran data, sehingga nanti kandidat yang mengikuti seleksi administrasi ini, Ibu dan Bapak, itu adalah guru-guru semuanya yang sudah masuk ke sistem kami hasil dari pemutakhiran data cut-off tanggal 30 Januari 2022. Lanjut, Mbak Vina. Ada yang minta buka masker. Buka masker. Ya, maaf Ibu dan Bapak, saya tidak bisa buka masker. Tapi kayaknya saya tampilnya masih tetap cantik kayak Syahrini ya, walaupun pakai masker. Kita sedang ada di satu ruangan dan kita harus prokes ya Ibu dan Bapak. Jadi mohon maaf untuk kali ini. Nanti kesempatan yang lain kita bisa ketemu luring, dan sudah gelombang 3 mereda ya. Omikronnya udah pergi dari Indonesia, kita bisa bersua bertatap muka gitu ya, tanpa masker. Gitu. Baik, Ibu dan Bapak, hasil dari pemutakhiran data, kami lanjutkan ya, hasil dari pemutakhiran data cut-off 30 Januari 2022, maka di sini sasaran calon peserta PPG dalam jabatan per provinsi seperti yang ada di layar Ibu dan Bapak semuanya. Jadi totalnya dari 34 provinsi ada sebanyak 732.537 kandidat calon mereka yang akan mengikuti seleksi untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini Ibu dan Bapak bisa melihat bagaimana jumlah dari Provinsi Aceh, Bali, Banten, dan seterusnya, sampai 34 provinsi di Sumatera Utara. Jadi 732.537 ini Ibu dan Bapak, mereka nanti akan bisa melihat notifikasi di SIM PKB-nya bahwa mereka adalah kandidat calon peserta PPG dalam jabatan ini yang akan dimulai dengan mengikuti seleksi administrasi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat status kepegawaiannya, tapi ini bukan berarti semuanya nanti ini ya Ibu dan Bapak, bahwa dari 737.537, kalau kita lihat berdasarkan status kepegawaiannya, maka ada sebanyak 183.905 mereka yang berstatus PNS atau CPNS, berstatus P3K ada 166.350, berstatus guru tetap yayasan sebanyak 191.109, kemudian honor daerah tingkat 1 58.359, dan honor daerah tingkat 2 sebanyak 132.814.000. Jadi ini gambaran kalau kita urai lagi secara detail, kita lihat status kepegawaian mereka-mereka hasil cut-off 30 Januari 2022 dari total 732.537 ini Ibu dan Bapak. Lanjut. Nah, jadwal seleksi administrasi sebetulnya sesuai yang ada di surat lampiran Ibu dan Bapak, itu sejatinya akan mulai dirilis ya hari ini.
Namun karena ada hasil analisis ya untuk atau terkait dengan linearitas Ibu dan Bapak, maka terkait dengan pembukaan pendaftaran ini kami tunda 2 kali 24 jam. Mudah-mudahan sebelum 2 kali 24 jam setelah linearitas itu selesai, kami akan memberitahukan kepada Ibu dan Bapak semuanya dan juga kepada semua guru-guru untuk bisa nanti mulai melakukan pendaftaran. Sehingga ada sedikit hasil dari analisis terkait dengan linearitas dan kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikannya lagi di sistem di SIM PKB-nya Ibu dan Bapak. Jadi pendaftaran ini akan mundur 2 hari ya, dan kemudian tentu saja mudah-mudahan kalau nggak sampai 2 hari, nah mudah-mudahan kita masih tetap sesuai timeline ini bahwa di akhir bulan Februari itu sudah mendapatkan hasil verbal yang dilakukan oleh semua teman-teman LPMP sebagai petugas verbal untuk nanti bisa mendapatkan hasil atau notifikasi itu disetujui atau ditolak permanen, dan nanti tanggal 4 Februari baru dilakukan pengumuman hasil seleksinya. Bagaimana dengan seleksi akademiknya? Seleksi akademiknya akan kita umumkan kemudian Ibu dan Bapak, karena ini sedang berproses terkait dengan meningkatnya lagi gelombang ketiga COVID ini, sehingga tentu saja kami semuanya kebijakan pimpinan akan meletakkan keselamatan, kesehatan bagi calon peserta itu adalah yang utama. Bisa jadi nanti kita akan menggunakan skema seleksi berbasis daring domisili. Artinya akan dibuat suatu skema semua guru-guru itu bisa melakukannya dari rumah. Seperti halnya kemarin kita sudah melakukan uji pengetahuan pada UKM PPG di tahun 2021 ini melalui daring domisili. Nah, jadi Ibu dan Bapak diharapkan nanti pada rentang waktu proses pendaftaran dan pengunggahan berkas, nanti perbaikan-perbaikan itu yang dinotifikasi oleh petugas verbal dari teman-teman di LPMP ini bisa segera dipenuhi oleh guru-guru dalam pemenuhan seluruh syarat dari persyaratan administrasi seleksi calon peserta PPG dalam jabatan ini. Jadi yang jelas nanti di masing-masing akun SIM PKB guru ya yang sejatinya dimulai tanggal 10 ini akan bergeser ke 2 hari mendatang. Di sana nanti semua guru yang akan diundang untuk mendapatkan notifikasi sebagai calon peserta dari PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Lanjut. Nah, sebagai persiapan Ibu dan Bapak sebetulnya sudah ada di lampiran ya, di surat edaran yang kami kirimkan. Jadi untuk pendaftaran ini bahwa peserta PPG dalam jabatan itu seluruhnya mereka-mereka yang sudah melakukan pemutakhiran di data pokok pendidikan atau Dapodik yang berakhir pada tanggal 30 Januari 2022. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu berdasarkan cut-off di tanggal 30 Januari 2022. Tahun 2022 ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak PLT Direktur PPG, ada 2 kriteria atau kategori. Yang pertama adalah seluruh guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Kemudian yang kedua adalah guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, pada tahun 2022 ini, Ibu dan Bapak, dibuka juga pendaftaran untuk juga mengikuti seleksi administrasi adalah bagi mereka
guru-guru yang pernah mengikuti PLPG, tetapi UTN-nya belum sebanyak 4 kali. Mereka baru mengikuti UTN 1, 2, maksimal sampai 3 kali. Nah, sehingga mereka pun diberi kesempatan untuk mengikuti pendaftaran dan untuk mengikuti seleksi administrasi di program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 ini. Seluruh peserta ini wajib melakukan pendaftarannya melalui laman resmi PPG dari Kemdikbud, Ibu dan Bapak, ya, dan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, nanti verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Jadi yang perlu saya tekankan untuk pendidikan profesi guru, linearitas untuk sertifikat pendidik profesional ini adalah bagaimana melihat kualifikasi S1 D4 yang dimiliki guru dengan bidang studi PPG yang dipilih. Jadi bukan menyamakan dengan apa yang sedang dilakukan oleh guru dalam mengampu ataupun melaksanakan tugasnya di kelasnya masing-masing atau di satuan pendidikannya masing-masing. Lanjut. Nah, persyaratan yang lainnya tentu saja karena ini ada di lingkungan Kemdikbudristek, Ibu dan Bapak, adalah guru-guru yang ada di lingkungan Kemdikbudristek dan belum pernah sama sekali mengikuti program sertifikasi guru. Karena kami masih punya 1,1 juta guru yang belum bersertifikat pendidik, belum mengikuti sama sekali program sertifikasi guru ini, dan alhamdulillah hasil dari pemutahiran data tadi ada 737 ribu guru ya yang sudah menjadikan kandidat dari PPG nanti ya, peserta PPG di 2022. Kemudian terdaftar pada data Dapodik, Ibu dan Bapak, memiliki NUPTK, diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Ini untuk 2 kategori tadi ya, Ibu dan Bapak, ada yang memiliki diangkat menjadi guru sampai 31 Desember 2015 dan ada yang TMT-nya 1 Januari 2019 sampai 2016 sampai 2019. Memiliki kualifikasi akademik S1 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Dan kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, ini untuk menentukan apakah yang bersangkutan juga masih aktif mengajar, memiliki sanbitngal, walaupun mereka mempunyai SK awal tugas mengajarnya mungkin jauh tahun-tahun sebelumnya. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun, Ibu dan Bapak, ini hal yang baru dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya 57 tahun, maka pada tahun ini kesempatan itu diberikan kepada semua guru-guru yang belum berserdik, minimal setinggi-tingginya usianya 58 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Nah, poin berikutnya tentu saja sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa, dan berkelakuan baik, Ibu dan Bapak. Lanjut. Nah, persyaratan administrasi yang lainnya, Ibu dan Bapak, ini sudah seperti biasanya bahwa seluruh dokumen nanti harus dipindai atau di-scan ya untuk kemudian diunggah, Ibu dan Bapak. Jadi bagaimana terkait dengan ijazahnya, Ibu dan Bapak, kalau ada yang asli langsung di-scan, tapi kalau ada yang fotokopi ya, kemudian itu juga bisa diunggah, di-scan, dan khususnya untuk mereka-mereka yang memiliki S1 pendidikan dari luar negeri, mereka wajib melampirkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Dikti. Nah, kemudian juga terkait SK pengangkatan pertama sebagai guru, Ibu dan Bapak, yang dilegalisir di Dinas Pendidikan Profesi Kabupaten Kota, kemudian mengunggah juga ya memidai SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS
atau SK 2 tahun terakhir 2020-2021 dan 2021 dan 2022 bagi guru non PNS. Nah, SK-SK tersebut memang wajib dilegalisir ya untuk yang PNS dilegalisir bisa di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD. Kemudian juga yang ditugaskan sebagai guru pemerintah daerah ya itu juga dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD sesuai dengan kewenangan. Dan juga kalau yang honorer di sekolah swasta atau guru tetap yayasan maka harus dilegalisir oleh ketua yayasan, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian hasil dari pemindahan ini Ibu dan Bapak juga mengunggah terkait dengan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan tahun 2021 dan 2022. Terakhir, Ibu dan Bapak yang harus dipindai juga untuk diunggah adalah fakta integritas yang harus diisi oleh guru. Formatnya itu nanti ada ya di laman dan kemudian harus ditandatangani di atas meterai 10.000. Ini diharapkan bahwa guru-guru nanti yang sudah lulus seleksi administrasi, lanjut akademik, lulus dan kemudian menempuh PPG dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Kemendikbudristek itu tidak berhenti di tengah jalan, betul-betul fokus komitmen untuk menyelesaikannya sampai tuntas Ibu dan Bapak. Makanya diperlukan fakta integritas. Lanjut. Nah, kalau tata cara pendaftarannya Ibu dan Bapak nanti seperti apa teknisnya? Itu nanti ada dari Mas Fajar, tim SIM PKB, Ibu dan Bapak, yang nanti akan juga presentasi pada kesempatan yang baik ini seperti apa semua yang akan dikerjakan oleh guru ya terkait dengan pengunggahan kepada sistem atau aplikasinya dan bagaimana juga nanti teman-teman LPMP yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi itu nanti juga bisa mendapatkan hasil terkait dengan pernyataan entah itu disetujui, ditolak permanen maupun ditolak perbaikan gitu. Jadi nanti dengan Mas Fajar silahkan Ibu dan Bapak nanti sama-sama kita bisa mendapatkan informasi seperti apa di SIM PKB itu, di aplikasi atau sistem dari pendaftaran seleksi administrasi ini bisa berjalan dan prosesnya seperti apa. Lanjut. Nah, ini kalau terkait dengan SOP atau prosedur operasional bakunya, Ibu dan Bapak, ini adalah sama ya, terkait yang tadi sudah disampaikan di depan Ibu dan Bapak, dan seluruhnya Ibu dan Bapak bisa melihatnya melalui laman dari ppg.kemdikbud.go.id. Dan Bapak. Lanjut. Nah, kemudian ini terkait dengan linearitas, Ibu dan Bapak, terkait dengan pilihan bidang studi, saya ingin menekankan lagi bahwa basisnya adalah pemilihan bidang studi PPG itu harus linier dengan kualifikasi atau ijazah S1 D4 yang dimiliki. Bukan menyesuaikan seorang guru itu sekarang sedang mengampu mata pelajaran apa. Nah, jadi ini ada contohnya Ibu dan Bapak, kalau dia guru memiliki S1 sejarah atau sosiologi, antropologi, mengajar sejarah, sosiologi, antropologi di SMA atau IPS di SMP, maka dia bisa memilih bidang studi PPG-nya itu untuk sejarah, sosiologi, dan antropologi. Nah, berikutnya banyak yang dipertanyakan adalah terkait dengan guru prakarya. Nah, bidang studi PPG itu tidak ada prakarya. Bidang studinya tidak ada bidang studi prakarya. Nah, sehingga guru prakarya
itu dapat memilih bidang studi di PPG yang linier sesuai dengan ijazah atau kualifikasi S1 atau D4 masing-masing guru tersebut. Ya. Nah, nanti terkait dengan mapel prakarya yang sehari-hari dilakukan atau diampu oleh guru tersebut, itu akan diakomodir pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi linearitas cerdiknya itu sudah ada pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Misalnya contohnya saja di sini kalau ada sehari-hari guru yang berijazah atau memiliki S1-nya fisika, tetapi dia sehari-harinya mengampu prakarya mapelnya, maka untuk linearitas mengikuti PPG dia tetap bisa, tetapi tidak mengambil bidang studi prakarya, memang tidak ada, tetapi PPG-nya memilihnya adalah PPG fisika, Ibu dan Bapak. Nah, begitu juga dengan guru TIK, informatika di SMP dan SMA dapat memilih bidang studi PPG teknik komputer dan informatika pada jenjang SMK. Lanjut. Nah, ini tabel linearitas Ibu dan Bapak, linearitas PPG dalam jabatan tahun 2022 ya, yang nanti ini sebagai contoh tadi ya Ibu dan Bapak untuk sosiologi, antropologi, dan kemudian sejarah. Nanti ini juga Ibu dan Bapak bisa lihat, dan mohon waktunya sampai 2 hari ke depan karena ada sedikit tambahan ataupun perbaikan hasil dari analisis dari tim linearitas ya, untuk terkait dengan linearitas yang bisa diambil oleh guru-guru ya yang memiliki kualifikasi S1 D4 ini dengan bidang studi yang ada di PPG tahun 2022 ini. Lanjut. Nah, ini kalau kita sandingkan Ibu dan Bapak dengan linearitas berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi ini untuk terkait mapel prakarya ya Ibu dan Bapak ya. Sehingga dari prakarya ini ya bisa diambil oleh mereka guru-guru yang memiliki latar belakang dari IPA ya. Dan kemudian di dalamnya juga ada fisika ataupun juga dari yang TIK. Sehingga tetapi pada saat dia mengambil PPG dia harus sesuai dengan ijazahnya gitu Ibu dan Bapak. Jadi bisa dari fisika, kimia, biologi kalau memang dia mengampu prakarya gitu. Tetapi untuk linearitas PPG dia harus mengambil PPG-nya adalah fisika, biologi, kimia segala macam itu. Nanti Ibu dan Bapak bisa mencermati lagi terkait dengan yang di Permendikbud 16 tahun 2019. Demikian informasi dari kami, Ibu dan Bapak, karena sebetulnya yang lebih penting lagi adalah nanti bagaimana tim SIM PKB akan memberikan informasinya, kemudian mungkin sedikit simulasinya, seperti apa nanti proses dari pengunggahan administrasi, dokumen-dokumen administrasi ke sistem di aplikasi, dan kemudian bagaimana itu menjadikan nanti pedoman dari teman-teman LPMP sebagai petugas verifikasi dan validasi. Dan tentu saja dalam pengecekan, check and recheck ini, teman-teman LPMP akan senantiasa menjadikan satu tim dengan Ibu dan Bapak di Disdik terkait dengan bagaimana kondisi atau status guru itu sampai yang terkini. Untuk memastikan bahwa semuanya yang memenuhi persyaratan itu memang betul-betul yang sudah ada di data cut-off 30 Januari 2022 ini, dan guru-guru memang bisa mengikuti proses pendaftarannya. Yang jelas Ibu dan Bapak, titip pesan jangan lupa guru-guru untuk mengklik submit-nya. Kadang-kadang dia sudah scan, sudah pindai semuanya, ya sudah diunggah tapi lupa untuk disubmit, sehingga tidak akan pernah terbaca atau terrekod dan bisa
lihat atau diverval oleh teman-teman dari LPMP di masing-masing provinsi. Demikian dari kami Ibu dan Bapak, lebih kurangnya terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Elvira yang telah menyampaikan paparan mengenai seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dan sekaligus juga menyampaikan adanya informasi penundaan pelaksanaan seleksi administrasi yang sedianya akan dirilis pada hari ini, namun ditunda selama sekitar 2 hari, Bapak Ibu, karena adanya perubahan tabel linearitas. Oleh karena itu nanti akan kami sampaikan secara resmi perubahan jadwal maupun tabel linearitas yang terbaru melalui surat edaran resmi yang akan kami sampaikan melalui laman ppg.kemdikbud.go.id dan juga akun SIMPKB masing-masing guru. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah paparan dari tim aplikasi SIMPKB yang akan menyampaikan bagaimana tata cara pendaftaran melalui simulasi di SIMPKB. Kepada tim SIMPKB kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore, yang terhormat Bu Elvira, Bu Vina, dan tim di Pokja PPG, Bapak Ibu rekan LPMP, juga Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, baik di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Perkenalkan, saya Fajar dari tim SIMPKB. Mohon izin untuk saat ini ingin membagikan sedikit informasi terkait proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh calon peserta PPG dalam jabatan untuk tahun 2022. Mengenai syarat-syarat tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Bu Elvira, sedangkan untuk yang akan saya sampaikan lebih ke proses pendaftarannya. Untuk itu mungkin mohon izin, ini saya melihat ada kurang jelas gambar dan suaranya. Kalau foto saya nggak usah dilihat, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Tapi yang penting suaranya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Baik, siap. Lanjut Mas, jelas. Siap. Jadi jangan perhatikan fotonya, karena habis ini saya juga akan share screen. Monggo bisa disimak nanti. Ada sedikit presentasi, kemudian nanti mungkin kita akan demo sedikit Bapak dan Ibu, dan berikutnya nanti bahannya mungkin bisa di-share oleh Bu Vina dan tim. Baik, mohon izin untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah seharusnya. Terkait PPG, Bapak dan Ibu, karena adalah salah satu aplikasi yang juga masih menggunakan basis SIMPKB, ya, jadi sudah untuk pendaftarannya sendiri waktu seleksi di tahun 2017-2018, kemudian pelaksanaan diklat sejak 2020, dan tahun ini dilanjutkan dengan adanya pendaftaran verval nanti hingga ke diklat. Mungkin saya izin untuk langsung dengan ekosistemnya, kurang lebih seperti ini yang digunakan untuk PPG, Bapak dan Ibu. Jadi ada SIM-nya. Nanti Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan juga akan mendapatkan akses, ya, LPMP juga akan mendapatkan akses untuk SIM-nya, di mana nanti akan bisa melihat data-data calon peserta PPG dalam jabatan 2022 sesuai dengan lingkup daerah dari instansi Bapak dan Ibu. Ya. Berikutnya untuk yang LMS
dan sebagainya itu akan diakses oleh peserta maupun dosen, guru pamong, juga kementerian, ya. Terkait layanan yang lain, ada guru belajar dan berbagi dan sebagainya, itu nanti akan tergantung dengan konsep, karena di tahun kemarin sempat digunakan. Baik, terkait PPG dalam jabatan 2022, sesuai dengan yang ada di surat, alamat situsnya adalah di ppg.kemdikbud.go.id, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk login, baik peserta, dosen, guru pamong, termasuk admin dan operator di Dinas Pendidikan dan LPMP, bisa mengarah ke situs ini, kemudian klik di tombol login SIM PKB. Ya. Setelah klik di sana, maka nanti akan login, ya, kalau sudah punya akun, kemudian bisa masuk ke dalam akunnya yang mendapatkan fitur-fitur SIM PPG sesuai dengan kewenangan. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya detailkan. Tapi yang utama adalah saya akan menjelaskan dulu terkait registrasi atau pendaftaran PPG dalam jabatan 2022. Kurang lebih alurnya seperti ini, Bapak dan Ibu, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Elvira, bahwa kalau biasanya adalah seleksi akademik dahulu, kalau saat ini selesai pendaftaran, maka calon peserta PPG dalam jabatan akan langsung melengkapi berkas biodata dan berkas, ya, biodata dan berkas, kemudian akan di-verify oleh Bapak dan Ibu admin LPMP, kemudian barulah nanti akan ada tahap untuk seleksi akademik, dan berikutnya adalah konfirmasi kesediaan, penetapan peserta, lapor diri di LPTK, hingga ke pelaksanaan diklat dan UKM PPG. Demikian alur alur untuk pelaksanaan PPG Daljab di tahun 2022 ini. Kemudian untuk beberapa persyaratan, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Elvira, tahun ini kami menggunakan data cut-off sesuai dengan beberapa persyaratan yang ada di sini. Yang pertama di bagian paling atas adalah NIK dan NUPTK yang mensyaratkan kondisinya valid. Ya, jadi NIK dan NUPTK-nya valid, dan ini diambil dari Perval PTK Pusdatin. Ya, jadi status validnya NIK dan NUPTK ini akan menentukan apakah calon peserta yang sudah mendapatkan notifikasi, sudah termasuk dalam cut-off, bisa melakukan pengisian profil atau tidak. Jadi selama belum hijau, maka silakan dilengkapi atau di-update melalui Perval PTK Pusdatin. Kemudian data belum sertifikasi ini didapatkan dari Sertiden GTK, ya. Kemudian untuk dari data Dapodik sendiri ada guru tetap atau non PNS atau yayasan, kalau singkatnya di luar status yang honor sekolah kalau nggak salah, ya. Kemudian kualifikasi S1 atau D4, usia maksimum 58 tahun pada 31 Desember 2022. TMT-nya mohon maaf ini belum diedit karena ini agak sebelum ada kebijakan terbaru, hingga 1 Januari 2019. Kemudian terkait yang kepala sekolah ini nanti mungkin bisa dipastikan, kalau nggak salah adalah keputusannya bahwa yang bisa melakukan pendaftaran sampai selesai dan di-verval setujui adalah yang statusnya adalah guru. Ya. Kemudian untuk data SNP 3K ini juga didapatkan dari Sertiden GTK. Kemudian kalau yang paling bawah ini konsep yang masih belum dipastikan, Bapak dan Ibu, mohon bisa diabaikan terlebih dahulu. Nah, cut-off ini berbasis PTK ID di Dapodik. Jadi walaupun beberapa data verbalnya itu ada di luar Dapodik, contohnya NIK dan NUPTK di Pusdatin, namun dia pasti terkoneksi dengan Dapodik. Karena itu bagi yang sudah termasuk sebagai calon peserta PPG pada saatnya nanti sudah dirilis pendaftaran,
itu akan langsung mendapatkan notifikasi bahwa dia akan bisa melakukan melengkapi profil di SIM PKB untuk kemudian dilakukan tahap verbal. Ya, ini selebih jelasnya kurang lebih seperti ini. Untuk berkas-berkasnya juga seperti itu. Kemudian kalau yang ini mungkin nanti masih di belakang ya Bapak dan Ibu, terkait apa namanya LPTK. Namun yang ingin saya paparkan adalah di sini bahwa Dinas Pendidikan juga memiliki peran dalam PPG dalam jabatan ini, di mana terlihat di situ ada admin program dinas dan admin atau operator dinas pendidikan. Ada dua jenis admin yang akan dilibatkan dalam program PPG ini, Bapak dan Ibu, dan khusus untuk program PPG nanti akan hubungannya untuk pembuatan akun admin program di PPG di Dinas Pendidikan baik di provinsi maupun di kota kabupaten itu berada di admin program LPMP sesuai areanya masing-masing ya. Jadi nanti ada admin program LPMP, ada admin PPG LPMP, kemudian ada admin program di Dinas Pendidikan, dan ada admin PPG di Dinas Pendidikan. Admin program ini fungsinya adalah menambahkan admin PPG-nya. Jadi nanti yang akan mendapatkan menu lengkap adalah apabila Bapak dan Ibu tercatat sebagai admin PPG, maka bisa melihat status sasarannya, kandidatnya, yang verbal sudah berapa, dan sebagainya. Kalau hanya sebagai admin program, maka ini hanya bisa menambahkan akun admin PPG, walaupun bisa menambahkan akunnya sendiri sebagai admin PPG juga. Jadi admin program ini juga bisa merangkap sebagai admin PPG. Ya. Namun yang bisa menambahkan admin lain adalah hanya admin program. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Ini diterapkan dimulai dari PPG karena banyak laporan bahwa akun institusi yang dipegang oleh Dinas Pendidikan, oleh pemegang akun institusi sebelumnya di Dinas Pendidikan, ternyata orangnya sudah pindah tugas atau dengan status lain yang intinya sudah tidak aktif, dan akhirnya harus dimintakan lagi akun institusi, sedangkan akun institusi ini akan bisa mengakses seluruh menu di SIM PKB. Nah, karena itu dengan adanya admin program ini nanti Dinas Pendidikan akan lebih efektif. Siapa yang ditugaskan mengawal PPG, maka dia ditambahkan sebagai admin PPG. Kalau yang tidak, ya tidak usah ditambahkan sebagai admin PPG. Kurang lebih seperti itu. Terkait registrasinya, kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau yang di pertama ini, untuk yang Dinas Pendidikan tentunya memintanya ke LPMP, ya. Kemudian nanti akan ditambahkan oleh LPMP. Apabila sudah punya akun, maka artinya tidak ada akun baru yang dibuat, hanya perannya sebagai admin program yang ditambahkan. Jadi bisa login pakai akun yang sebelumnya. Tapi kalau belum punya akun SIM PKB, maka email yang ditambahkan itu nanti di ujungnya akan ada pencetakan akun yang bisa diserahkan.